Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu boleh absen terlebih dahulu ya. Ade? Oh, hadir. Muhammad Taufik? Hadir. Rizma? Hadir ya. Ainur Rahmah? Hadir ya. Sinta Ainaya? Oh, hadir. Endarwati? Kenapa? Oh, sakit ya? Sakit apa udah lama? Oh ya, lagi musimnya ya, lagi musim sakit. Agnita? Hadir. Rifa Fadila? Sinta Novia? Siti Fatimah? Oh, semuanya hadir semua ya, kecuali EN aja yang sakit ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran hari ini yaitu mengenai mutasi. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, di antara kalian ada yang udah tahu belum apa itu mutasi? Yang sudah tahu boleh angkat tangannya ya. Ya, benar sekali ya, mutasi ini adalah perubahan struktur materi genetis pada tingkat gen maupun kromosom yang mana diwariskan kepada generasi berikutnya atau keturunannya. Ibu mau bertanya dulu nih, kalian ada yang tahu belum apa itu kata mutagen? Yang tahu boleh angkat tangannya ya anak-anak. Betul sekali ya, jadi mutagen ini adalah sejumlah zat penyebab terjadinya mutasi. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi, kalian tahu nggak apa itu mutagenesis? Yang tahu boleh angkat tangannya lagi ya. Boleh menjawab lagi juga yang tadi sudah menjawab ya. Ya, betul sekali ya. Terima kasih kepada yang sudah berani mengemukakan pendapatnya. Jadi, mutagenesis ini adalah proses terjadinya peristiwa mutasi. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, apa sih yang pengertian dari mutan? Yang boleh tahu, angkat tangannya ya. Ibu mau tahu apakah kalian waktu malam belajar terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita bahas sekarang ya? Jadi sekarang Ibu uji nih ya. Ya, betul sekali ya. Jadi mutan ini adalah organisme yang mana mengalami perubahan genetik akibat mutasi. Jadi si mutan ini adalah orangnya tuh, organismenya, objeknya yang mana mengalami mutasi tersebut. Nah, jadi mutasi ini adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun tingkat kromosom. Tujuan mutasi ini adalah untuk menghadapi perubahan alam yang akan timbul sewaktu-waktu. Nah, sehingga ketika perubahan muncul ada dua kemungkinan yang dapat timbul, yaitu yang pertama sifat yang bermutasi lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan sifat yang asli, sehingga karakter asli kemungkinan hilang dari peredaran. Kemungkinan lainnya adalah sifat yang bermutasi tidak cocok terhadap lingkungan yang baru, sehingga individu atau populasi suatu spesies yang memilikinya akan susut atau punah. Nah, berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa cocok atau tidaknya bagi individu yang bermutasi ini tergantung pada daerah di mana individu atau populasi tersebut tinggal. Mutasi pertama kali dikemukakan oleh Seth Wright pada tahun 1870 yang mana melihat adanya kelainan pada kaki domba yang lebih pendek dari kaki domba lainnya. Nah, kelainan ini diturunkan kepada keturunannya. Selanjutnya, menurut Hugo de Vries tahun 1901 dalam bukunya yaitu The Mutation Theory yang mana mengenalkan istilah mutasi. Nah, dilanjutkan juga oleh Thomas Hunt Morgan tahun 1910 dalam penelitiannya yang mana menemukannya adanya lalat buah atau Drosophila melanogaster yang mana bermata putih dan bermata merah. Nah, kemudian Hermann Joseph Muller berhasil melakukan mutasi buatan dengan menggunakan sinar X. Proses terjadinya mutasi ini dikenal dengan istilah mutagenesis. Nah, sedangkan organisme yang mengalami perubahan tersebut dikenal dengan istilah mutan. Nah, faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi ini disebut mutagen.
Selanjutnya ada syarat terjadinya mutasi adalah yang pertama yaitu adanya perubahan pada materi genetik, yang kedua yaitu perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki, yang ketiga yaitu hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Nah, mutasi terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya lebih rendah daripada 1/10.000 individu. Nah, mutasi di alam juga dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi 1/10.000 individu. Nah, mutasi di alam ini dapat terjadi akibat pembangkit mutasi atau mutagen yang mana termasuk karsinogen, radiasi surya maupun radioaktif, serta loncatan energi listrik seperti petir. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotipnya akibat mutasi disebut mutan. Nah, dalam kajian genetik, mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat atau individu tipe liar atau wild type. Karakter mutan tersendiri itu yaitu antara lain yang pertama yaitu gen yang mengalami mutasi pada suatu individu biasanya adalah gen resesif sehingga dalam keadaan homozigot karakter perubahannya ini belum dapat dilihat. Yang kedua yaitu gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat letal sehingga jumlah makhluk hidup yang mengalami mutasi ini tampaknya sedikit. Yang ketiga yaitu individu yang mengalami mutasi biasanya mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa. Sampai di sini kalian paham kan apa yang dimaksud mutasi itu, anak-anak? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai jenis-jenis mutasi. Berdasarkan sel yang bermutasi ada dua jenis mutasi, yaitu yang pertama mutasi somatik, yang kedua yaitu mutasi gametik atau germinal. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah mengetahui belum apa itu yang dimaksud dengan mutasi somatik? Nah, mungkin belum pada tahu ya. Oke, langsung saja. Ibu akan menjelaskannya, yaitu mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti kulit. Nah, mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Nah, mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati. Dan kalau kelainan atau tak berfungsi secara normal, bila sel somatis tidak meliputi daerah yang luas, yang kurang penting tidak membahayakan. Tetapi bila meliputi daerah yang luas atau alat yang amat penting dapat membahayakan, bahkan dapat mematikan. Bila perubahan sel itu terjadi ketika sel somatik sedang giat membelah seperti dalam embrio dapat mengakibatkan karakter abnormal pada waktu lahir. Nah, tetapi tidak diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, semakin mudah jaringan yang mengalami perubahan genetis, makin luas juga akibat abnormalnya yang ditimbulkan. Nah, sebaliknya, makin dewasa jaringan itu ketika mengalami keabnormalan dan dapat ditolerir. Nah, dalam bidang pertanian juga mutasi vegetatif banyak dipakai untuk meninggikan produksi dan mutu, seperti terhadap apel, anggur, dan juga jeruk. Nah, dibuat perubahan induksi pada suatu cabang pohon dewasa, misalnya dengan colchicine, lalu cabang di stek atau dicangkok. Nah, dan dibiarkan secara vegetatif pula, sedangkan secara alamiahnya perubahan vegetatif pada tumbuhan dapat menimbulkan beraneka warna atau belang. Nah, pada endosperm atau biji, daun dan mahkota bunga misalnya pada ercis dan bunga pukul 4 atau mirabilis jawlapa. Nah, yang kedua ini ada mutasi gametik atau germinal. Nah, sebelum Ibu lanjut ke bahasan selanjutnya, ada yang tahu belum apa itu mutasi gametik atau germinal ini? Yang tahu boleh angkat tangannya ya. Baik, langsung saja Ibu jelaskan ya. Mutasi germinal ini adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Nah, karena terjadinya di sel gamet ini, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, hal ini terdapat pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan yang bersel satu atau strukturnya yang lebih sederhana. Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akibat yang ditimbulkan begitu hebat dan gamet pun segera mati. Nah, selain itu, terkadang menyebabkan gamet tidak mampu melakukan pembuahan dengan wajar. Nah, oleh karena itu, tak diteruskan pada keturunannya. Nah, tetapi bila perubahan tidak begitu hebat dan gamet dapat melakukan pembuahan, terjadilah generasi baru yang menerima perubahan bahan genetik tersebut.
Baik, selanjutnya berdasarkan tempat bermutasi ada dua jenis mutasi, yaitu yang pertama mutasi kecil atau point mutation. Nah, mutasi kecil ini adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen atau DNA, sedangkan lokus gennya tetap. Mutasi jenis ini juga menimbulkan alela. Nah, mutasi ini biasa disebut dengan mutasi gen. Nah, berikut ini merupakan gambar yang termasuk ke dalam mutasi kecil. Berdasarkan tempat bermutasi yang selanjutnya yaitu ada mutasi besar atau cross mutation. Nah, cross mutation ini adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Nah, istilah khusus untuk mutasi kromosom ini adalah aberasi. Nah, gambar ini merupakan yang termasuk ke dalam mutasi kromosom, yaitu ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi resiprok. Mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA atau perubahan runtunan nukleotida dalam suatu ruang gen. Nah, sehingga akibat yang ditimbulkan pada fenotip individunya menjadi lebih nyata. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis. Nah, mutasi kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Perubahan jumlah kromosom dapat dibedakan lagi menjadi aneuploidi atau penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom dan euploidi atau penambahan atau pengurangan set kromosom. Nah, yang pertama ada euploidi. Nah, euploidi ini adalah perubahan pada set kromosom pada tingkat ploidi. Individu normal atau wild type memiliki genom 2N atau diploid. Nah, namun mutasi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat ploidi sehingga menjadi 3N atau triploid, atau 4N tetraploid, dan banyak N poliploid. Banyak tumbuhan budidaya yang telah dimutasikan sehingga menghasilkan tumbuhan poliploid yang mana memiliki sifat unggul. Nah, namun penambahan set kromosom pada hewan dan manusia biasanya akan menimbulkan kematian sebelum lahir karena metabolismenya yang tidak seimbang. Yang kedua ini ada aneuploidi, yang mana aneuploidi ini merupakan mutasi kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom. Nah, tetapi terjadi hanya pada salah satu kromosom dari genom. Aneuploidi ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama ada anafase lag, yang mana anafase lag ini peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelendong pada proses anafase meiosis 1. Yang kedua karena non-disjunction, yang mana yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada proses anafase dari meiosis 1 atau 2. Nah, pada peristiwa gagal berpisah terdapat pasangan kromosom homolog dan pasangan kromatid yang melekat satu sama lainnya atau tidak berpisah. Nah, akibatnya terdapat gamet abnormal dengan kromosom berlebih dan kurang. Nah, berikut ini merupakan gambar ilustrasi dari mutasi kromosom. Dapat dilihat ya pada gambar tersebut, sebelah kiri yaitu yang mana merupakan gagal berpisah dalam meiosis 1 dan sebelah kanan yaitu merupakan gagal berpisah dalam meiosis 2. Aneuploidi pada manusia dapat terjadi pada sel telur, diantaranya yang pertama ada di gini. Nah, di gini ini dua inti sel telur yang tetap terlindung satu plasma dan selanjutnya dibuahi satu sperma. Nah, yang sering terjadi karena kegagalan sel kutub atau polosit yang memisah. Yang kedua ada diandri, yang mana diandri ini adalah salah satu sel telur yang dibuahi satu sperma yang sering pada terlambatnya pembuahan. Nah, seseorang yang mengalami aneuploidi ini umumnya berumur pendek. Nah, di samping itu juga pada sel-sel soma yang mengalami kanker juga dapat terjadi peristiwa aneuploidi. Bentuk-bentuk peristiwa aneuploidi berakhiran dengan somi, sehingga aneuploidi ini disebut juga dengan anesomi. Nah, jumlah kromosom aneuploidi yaitu yang pertama ada monosomik atau 2N kurangi 1 yaitu mutasi karena kekurangan satu kromosom. Yang kedua ada nulisomik atau 2N kurangi 2 yaitu mutasi karena kekurangan 2 kromosom. Yang ketiga ada trisomik atau 2N plus 1 yaitu mutasi karena kelebihan 1 kromosom. Nah, yang terakhir ada tetrasomik atau 2N tambah 2 yaitu mutasi karena kelebihan 2 kromosom.
Aneuploidi pada manusia dapat menyebabkan beberapa kelainan. Yang pertama yaitu seperti sindrom Klinefelter, yang mana karyotipnya itu 22A besar A besar tambah XXY, yang ditemukan oleh Harry Klinefelter, yang mana mengalami trisomik pada kromosom gonosom. Nah, penderita sindrom Klinefelter ini berjenis kelamin laki-laki. Nah, namun testisnya tidak berkembang atau testicular dysgenesis, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau aspermia dan juga mandul atau ginekosmastis. Nah, serta tumbuhnya payudara. Selanjutnya ada sindrom Patau, yang mana dengan karyotip 45A besar ditambah XX atau XY. Nah, ditemukan oleh Dr. Klaus Patau pada tahun 1960. Sindrom ini disebabkan trisomik pada kromosom autosomnya, yang mana mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Penderita sindrom Patau ini memiliki mata serius, kerusakan pada otak, dan peredaran darah, serta langit-langit mulut yang terbelah. Bayi yang mengalami sindrom Patau jarang bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada sindrom Turner. Nah, dengan karyotip 22A besar A besar tambah XO, yang mana ditemukan oleh Henry Turner pada tahun 1938. Jumlah kromosom penderita sindrom Turner yaitu kromosomnya adalah 45 dan kehilangan 1 kromosom kelamin. Nah, penderita sindrom Turner ini berjenis kelamin wanita. Meskipun penderitanya memiliki jenis kelamin wanita, ia tidak memiliki ovarium yang sempurna atau steril atau mandul. Ciri seksualnya tidak berkembang dan cenderung lebih pendek. Arena terdapat kekurangan pada kromosom nomor 23. Dapat kalian lihat sendiri ya pada gambar tersebut, anak yang memiliki gangguan sindrom Turner. Selanjutnya ada sindrom Jacobs. Nah, karyotip pada penderita sindrom Jacobs ini yaitu 22A besar A besar tambah XYY, yang mana trisomik pada kromosom gonosom. Nah, penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal atau suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil dan lain-lain, dan juga sering berbuat kriminal. Penelitian di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita sindrom Jacobs. Yang kelima ada sindrom Edward. Karyotip penderita sindrom Edward ini yaitu 45A plus XX atau XY, trisomik pada autosom. Autosom ini mengalami kelainan pada kromosom nomor 18. Nah, sindrom ini ditemukan oleh Henry Edwards pada tahun 1960. Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak lonjong, bahu lebar pendek, telinga agak ke bawah dan tidak wajar. Nah, dan yang terakhir ada sindrom Down. Nah, dengan mempunyai karyotip 2N plus 1 atau 45A plus XX atau 45A plus XY. Nah, susunan kromosomnya ini mengalami trisomi pada autosom, yaitu kromosom nomor 21. Pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mental terhambat dan berkurangnya ketahanan terhadap infeksi. Ciri-ciri penderita ini bermata sipit, kaki pendek, dan berjalan lambat. Nah, setelah apa yang tadi Ibu jelaskan mengenai materi pengertian mutasi dan jenis-jenis mutasi, sekarang Ibu akan memberikan contoh pengerjaan soal mengenai mutasi ya anak-anak. Nah, soal yang akan kita bahas yaitu mengenai pergantian basa atau substitusi. Nah, di sini ada rangkaian basa atau mRNA atau rangkaian kodon, yang mana dia memiliki basa atau triplet yaitu AGU, GAG, dan UGU. Nah, basa-basa ini akan mengalami mutasi. Nah, basa yang akan mengalami mutasi yaitu pada triplet pertama atau basa A. Basa A ini akan mengalami substitusi yang digantikan dengan basa U. Nah, jadi apa nih nama mutasinya? Kalau basa A yang digantikan dengan basa U, nah oke kita lihat, kita analisis sama-sama ya. Basa A ini termasuk ke dalam purin, dan basa U ini termasuk ke dalam pirimidin. Nah, kalau misalkan basa purin dan basa pirimidin ini saling sama-sama menggantikan, alias pergantian basa yang tidak sejenis, itu dinamakan dengan transversi.
Jadi bisa didefinisikan transversi adalah pergantian bahasa yang tidak sejenis. Oke, peristiwa yang kedua yaitu bahasa A kita gantikan dengan bahasa G atau guanin ini. Oke, kita analisis sama-sama lagi ya. Nah, bahasa A ini merupakan sejenis dengan bahasa Purin. Nah, sedangkan bahasa G juga termasuk ke dalam bahasa Purin. Nah, kalau Purin digantikan dengan bahasa Purin, nah ini kan sama-sama Purin, yang mana artinya bahasa sejenis, yang diartikan dengan transisi. Nah, jadi bisa didefinisikan transisi ini yaitu pergantian bahasa sejenis. Oke, di sini Ibu akan menggambarkan skemanya. Nah, misalkan ada 4 jenis bahasa ya, ada bahasa A, ada bahasa G, ada bahasa U atau T, dan juga ada bahasa C. Nah, kalau misalkan bahasa A digantikan oleh bahasa U atau T, kemudian bahasa A digantikan dengan bahasa C, atau bahasa G digantikan dengan bahasa U atau T, dan bahasa G yang digantikan dengan bahasa C. Nah, untuk tanda panah yang berwarna biru ini yaitu merupakan transisi. Oh, maaf ya, ini belum digambarkan yang panah warna birunya. Nah, kemudian untuk panah yang berwarna orange ini yaitu dinamakan dengan transversi atau pergantian bahasa tidak sejenis. Nah, dapat disimpulkan jadi transversi itu pergantian bahasa yang tidak sejenis, sedangkan transisi itu pergantian bahasa yang sejenis. Sampai di sini paham kan? Nah, bagaimana anak-anak mengenai penjelasan yang Ibu telah paparkan tersebut? Apakah dapat dimengerti sampai sini? Nah, baik, jika dapat dipahami, Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Nah, di kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian Ibu akan memberikan tugasnya melalui WhatsApp group ya. Kalian bisa cek cara pengerjaannya melalui LKPD yang telah Ibu bagikan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.